Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.4 Budaya Positif, Demonstrasi Kontekstual, Penerapan Segitiga Restitusi. Perkenalkan, saya Risprapti Prastyowati dari SMP Negeri 2 Ngerampal, Kabupaten Sragen, calon guru penggerak Angkatan 7 dengan fasilitator Bapak Imam Sukamto dan pengajar praktik Bapak Karsi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya. Penekanan bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama. Skenario kasus pertama. Ketika murid kelas 9 sedang mengerjakan soal penilaian harian IPA, saya melihat ada salah satu murid yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 9, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu jujur. Hal itu bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini dalam menjalankan segala hal harus jujur. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, selamat siang dia. Siang Bu. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Kamu tahu nggak kenapa kok guru panggil sini? Siap Bu. Tadi pagi guru itu melihat kamu pada saat rumah sering kali melihat ke bawah. Kira-kira apa yang kamu lakukan ya? Saya buka buku. Membuka buku pada saat ulangan berarti apa ya? Mencontek Bu. Oh ya, terus mau tanya, menurut kamu kalau kamu mengingatkan itu berarti perbuatan baik atau tidak ya? Tidak Bu. Jadi kalau perbuatan yang tidak baik berarti itu adalah sebuah kesalahan dia. Di sini Buris tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Buris mau membantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Ya. Setiap orang itu wajar membuat kesalahan, itu manusiawi. Dan di sini Buris akan membantu kamu menyelesaikan permasalahan kamu. Buris percaya kamu melakukan itu tadi membuka buku saat ulangan pasti ada alasan-alasan tertentu bukan? Dan Buris ingin tahu ceritakan kenapa kamu melakukan itu. Tadi malam saya main HP Bu sampai lupa kalau ada ulangan IPA. Ya, Saya juga ingin mendapatkan nilai yang baik. Maka dari itu saya mencontek. ya. Wajar kamu bisa ingin mendapatkan nilai yang baik. Ya, pasti mendapatkan nilai yang baik itu penting banget ya bagi kita. Nah, sekarang kita coba ingat ya tentang keyakinan yang buat kira-kira perbuatan kamu ketika mencontek itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dulu pertama kali ini kita belajar. Tidak Bu. Perbuatan mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Berarti kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang belum sesuai dengan keinginan kamu?
sebenarnya orang yang jujur. Mungkin saat itu saya hanya berpikiran mendapatkan nilai yang baik sehingga saya melakukan perbuatan yang tidak jujur. Berarti kamu yakin tidak perbuatan yang jujur itu penting bagi kamu? Tapi itu Ya, Budi setuju sekali ya. Kita senantiasa harus menanamkan sifat kejujuran yang kita yakini, walaupun dalam keadaan yang mendesak. ya Bu, saya akan menanamkan kejujuran dalam diri saya sendiri dalam menghadapi permasalahan. Kira-kira kamu mau nggak bersedia memperbaiki permasalahan yang kamu hadapi? Sedia Bu. Baik, kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi seorang yang bersikap jujur, belajar bersungguh-sungguh, dan bisa mengerjakan soal atau tugas dengan kemampuan sendiri, dan bisa mengatur waktu antara belajar dan bermain. Ya, menurut kamu bagaimana ya perasaannya menjadi orang yang jujur? Tapi menjadi tenang Bu, dan bisa mengerjakan sesuai kemampuan dan tidak jauh dengan rasa yang bersalah. Ya. Baik, sekarang kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan untuk melakukan perubahan? Sudah Bu, Nah, kira-kira kapan kamu akan melakukan perubahan? mulai dari sekarang Bu. Baik, berarti mulai hari ini kamu akan mulai perubahan menjadi pribadi yang lebih baik ya. Mengerjakan dengan sungguh, belajar dengan sungguh, kemudian bisa membagi waktu antara bermain dengan belajar. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan kamu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi kebanggaan orang tua, belajar dengan sungguh. Nah, terima kasih untuk waktu kali ini. Kita bisa sharing, bisa diskusi dengan permasalahan yang ada, dengan masalah kamu bisa terselesaikan. Nah, sekarang silahkan kembali ke kelasmu dengan penuh semangat. Terima kasih Bu. Ya. Penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Skenario kasus kedua, ada salah satu murid kelas 9 yang tidak menjalankan piket kelas. Dalam kesepakatan kelas 9, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen dan bertanggung jawab. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus berkomitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan segala hal. Tidak menjalankan piket kelas adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen dan bertanggung jawab. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang, Rama. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kamu tahu nggak kenapa kok kamu dipanggil tulis di sini? Tidak. Begini, tadi pagi ada kejadian apa kamu dengan Karel, dengan dia, dengan Abid? Sepertinya kamu ada masalah ya. Coba ceritakan kepada Bu, masalahnya apa? Ya Bu, tadi pagi saya berangkat agak terlambat dan tidak membantu teman-teman tiket membersihkan kelas. Menurut kamu dengan datang terlambat, tidak membantu teman-teman dalam membersihkan kelas, menurut tiketnya, kira-kira perbuatan yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Tidak baik. Iya, perbuatan kamu terbaik. Di sini Bu Des tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Bu Des ingin membantu kamu menyelesaikan, memperbaiki permasalahan yang kamu hadapi. Wajar, setiap manusia itu memang punya salah, termasuk Bu Des. Bu Des juga pernah melakukan kesalahan. Iya Bu. Baik, Bu Des percaya bahwa tadi kamu melakukan tindakan bahwa terlambat datang ke sekolah, kemudian kamu tidak membantu teman-teman dalam tiket, pasti ada alasan tertentu kan? Ya, coba ceritakan kepada Bu Des, alasannya apa? Tadi malam saya nonton bola sampai larut malam, sehingga tadi pagi saya bangunnya agak terlambat. Oh ya, sekarang kan musim bola ya. Kamu nonton bola sampai larut malam sehingga kamu lupa bangun pagi dan terlambat.
memang Buris paham orang yang memiliki hobi itu kan rasanya senang ya. Pasti itu ini ya penting ya bagi kamu ya berarti ya. Tetapi apakah perbuatan tadi, tindakan itu dengan datang terlambat itu baik untuk kamu? Tidak baik. Kenapa? Karena saya merugikan teman saya. Nah sekarang kita coba ingat kembali ya, tindakan kamu tadi pagi datang terlambat dan tidak membantu teman kamu dalam piket harian kelas. Nah, kira-kira tindakan kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dulu di awal masuk sekolah? Tidak sesuai Bu. Menurut saya tindakan tidak melakukan piket bersama itu saya melanggar komitmen saya dan tidak bertanggung jawab. Baik, jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Saya itu sebenarnya orangnya berkomitmen Iya. dan bertanggung jawab. Mungkin pada saat itu saya terlalu senang dengan hobi saya dan tidak bisa membagi waktu. Dan pada saat itu saya melanggar komitmen saya. Kamu meyakini tidak bahwa melakukan pekerjaan yang penuh dengan komitmen, bertanggung jawab, dengan menghargai orang lain itu penting banget nggak sih buat kamu? Yakin. Yakin ya. Baik, Buris setuju apa yang sudah kamu katakan tadi ya, bahwa kita harus senantiasa berkomitmen, tanggung jawab, saling menghargai dalam menjalankan tugas yang kita yakini, walaupun dalam keadaan yang mendesak. Iya Bu, saya akan lebih berkomitmen dan bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan kepada saya. Sekarang Buris mau tanya, kira-kira kamu yakin tidak, bersedia tidak untuk memperbaiki permasalahan yang kamu hadapi ini? Ya, bersedia. Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menghargai teman saya, berkomitmen, bertanggung jawab, dan membagi waktu sehingga tidak terlambat sekolah. Baik, selain usaha yang kamu lakukan tadi, usaha apa lagi yang akan kamu lakukan untuk agar kamu tidak terlambat? Saya akan memasang jangkar dan menyuruh orang tua untuk membangunkan saya agar tidak kesiangan. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang yang menjalankan pekerjaan dengan penuh komitmen, bertanggung jawab, dan bisa menghargai teman? Saya menjadi lebih nyaman, tenang, bangga menjadi orang yang berkomitmen dan menghargai orang lain. Setelah itu kamu kan sudah tahu, sudah paham ya apa yang harus kamu lakukan. Nah, kira-kira kapan kamu akan memulainya? Mulai dari sekarang. Ya. Baik, mulai hari ini berarti kamu akan berusaha melakukan perubahan, semoga menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara bisa mengatur waktu, bisa bangun lebih awal dan tidak terlambat di sekolah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kamu menjadi orang yang lebih berkomitmen, lebih bertanggung jawab dan dapat menghargai teman-teman. Nah, sekarang terima kasih atas waktunya. Kamu bisa sharing dengan Buris, bisa berdiskusi bareng. Nah, silakan boleh kembali ke kelasnya dengan penuh semangat ya. Bu, terima kasih. Berikut testimoni murid setelah menerapkan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Buris, sehingga saya menyadari menyontek itu perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Setelah saya berdiskusi dengan Buris, saya bisa memperbaiki kesalahan dan berusaha menjadi orang yang lebih jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah sering bersama Buris menjadi lebih lega dan senang karena saya menjadi tahu bagaimana memperbaiki kesalahan saya. Setelah ini saya akan berkomitmen dan menghargai teman-teman dengan lebih rajin dan penuh semangat menjalankan piket kebersihan kelas. Saya berjanji akan datang lebih awal dan berkomitmen sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari penerapan segitiga restitusi dapat disimpulkan bahwa menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid. Pada akhirnya tercipta budaya positif. Demikian pemaparan tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.